Wahaikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua peserta jamaah Ikram? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Alhamdulillah, nahnu bil khair, nahnu sa'id jiddan, we are happy. Kita bahagia, ya minimal sedang mengolah rasa untuk berbahagia. Seberapa pahitnya kopi hitam, kalau kita bisa mengolah rasa, insya Allah jadi nikmat pula. Betul? Seberapa pahitnya realita kehidupan kita, kalau kita bisa mengolah rasa, insya Allah akan manis seperti Ustadz samping saya. Bapak Ibu, puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang kadang seringkali kita baru merasakan nikmat tersebut saat itu Allah cabut, Allah ambil, ya. Ada kulit yang terkelupas sedikit, baru kita rasakan, ya Allah, nikmatnya iman dan nikmatnya sehat saat kulit ini masih baik-baik saja, ya kan? Maka beruntunglah orang-orang yang pandai bersyukur, ya. Semoga kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Dan salawat dan salam senantiasa kita parselkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya, ya, diberikan hak untuk mendapatkan syafaat, diberikan hak selama masih diberikan nafas untuk menziarahi rumah dan makamnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingin pergi ke kota Madinah ziarah Nabi Muhammad, katakan saya, Masya Allah. Siapa yang yakin betul-betul akan Allah berangkatkan, katakan saya, ya Allah, ya Rabb, inilah umat Nabi Muhammad, perindu Rasulmu ya Allah. Maka jadikanlah kami umat yang terpilih agar sampai berkali-kali menziarahi rumahnya Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah Ikram yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang, ya, yang tahu tapi sedikit yang faham. Banyak orang yang faham, ya, tapi sedikit yang mau mengamalkan. Banyak orang yang mengamalkan, tapi sedikit orang yang sungguh-sungguh betul-betul mempraktekannya. Banyak orang yang telah sungguh-sungguh, jadahnya luar biasa, mujahadahnya luar biasa, tapi sedikit yang bersabar. Ya. Maka dengan sabar dan sungguh-sungguh paduannya menjadi istiqomah. Istiqomah kalau kata Ustadz Nasrullah butuh yang namanya teman. Apa? Teman, ya. Katanya istiqomah tidak mudah, betul, makanya butuh teman dalam perjalanan. Mungkin kita sekarang berada tepat di jalan keajaiban, ya kan? Rajin, aktif, mulai bersabar, sungguh-sungguh mengikuti Ikram setiap Rabu malam ngaji kitab ini. Tapi dalam tengah jalan ada nggak godaannya? Saya tanya kepada antum, ada nggak? Dari mulai pimpinan, ya nggak? Di jalan ada senggolan, ya, kendaraan, ada kan? Belum lagi orang yang di rumah, bang, sini aja lah bang, dingin di luar bang. Ya, ada aja itu, ya. Makanya butuh teman. Ya, meskipun kadang teman di jalan keajaiban ini, ya, itu menguji kesetiaan. Betul? Iya, tapi kalau sudah dapat teman di jalan keajaiban ini, apalagi guru, udah, pegang erat ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pegang erat. Ya, karena ujian dalam perjalanan ini dibutuhkan untuk kita akhirnya naik kelas derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Maka alhamdulillah guru-guru kita pun istiqomah membersamai kita dalam kepadatan jadwal rutinitasnya. Sayang, teramat sayang jika berlian-berlian ini, ya, kita tidak datangi dengan sungguh-sungguh dan kesabaran. Ya, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, Allah berikan itu jalan menuju surga barang siapa yang berjalan di dalam jalan ilmu ini, ya. Maka bersyukurlah teman-teman semua hadir di sini bersama dengan teman-teman, bahkan ada yang sampai membawa satu keluarga. Masya Allah. Saya doakan semoga yang hadir di sini
ataupun yang mungkin belum berkesempatan di online YouTube, ya Allah berikan hidayah, Allah berikan karunia, keajaiban yang selama ini ditunggu-tunggu, Allah bukakan pintunya selebar-lebarnya. Amin. Rabbal alamin. Dan kali ini spesial ya, spesial ceplok pakai telur kalau ada 7 dah. Ya, ini Ustadz favorit saya dan teman-teman Ikram semua yang hadir di sini. Al Ustadz Nur Salim. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Ustadz Nur Salim udah berkali-kali hadir ya untuk menyampaikan ilmu, bukan hanya menyampaikan ilmu. Cik. Menyampaikan ilmu Fathul dari buku Fathul Qorib Ustaz. Fathul Qorib, Masya Allah ya. Fathul Qorib ya. Apa yang membedakan belajar kitab-kitab ini di pesantren dengan di luar ya? Ya pasti beda. Tapi Bapak Ibu ya, metodologi dan rohul mudarris itu yang jauh lebih penting daripada ilmunya. Dulu kami pernah belajar nih Fathul Qorib dengan guru-guru kami, Masya Allah, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah untuk guru-guru kami terdahulu. Tapi saat bagaimana mempraktekkan di tengah masyarakat, ya konteksnya beda lagi. Maka butuh yang metodenya tepat. Sehingga ini disampaikan di Ikram ini mudah dicerna oleh masyarakat awam sekalipun. Betul? Betul. Kami dulu sampai harus belajar bahasa Arabnya dulu. Ya, nahwu sorobnya digojlok dulu. Nah Bapak Ibu tinggal bagaimana praktek. Ya, maka at-thoriqah metodenya sudah insya Allah dikuasai oleh beliau Ustadz Nur Salim. Rezeki, nasib, dan lain sebagainya. Mulai dari mana Ustadz? Mulainya ternyata dari memperbaiki sholat. Maka saya jadi teringat dulu tuh zaman di pondok, di setiap lemari itu ada stiker tulisannya Hassinu sholatakum gitu. Karena belum paham bukan belum paham apa itu artinya. Kalau artinya mah kita sama-sama tahu, artinya perbaikilah sholatmu. Cuman kan dasar anak santri. Kalian nih santri pesantren Khairul di sini sholat 5 waktu. Yakin kan? Mantep kan? Di masjid sholat 5 waktu, terkondisikan di pesantren sholat 5 waktu. Tapi kenapa masih ada stiker di setiap lemari itu Hassinu sholatakum? Pas di luar baru kita tahu jawabannya. Ya, dari mana memulai memperbaiki diri, memperbaiki rezeki? Dari memperbaiki sholat. Bagaimana masa depan kita? Lihat dari bagaimana sholat kita hari ini. Maka mudah-mudahan dengan berniat memperbaiki sholat kita, belajar dari Fathul Qorib dengan pengajarnya yang sudah ahli di bidangnya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk memperbaiki sholat sehingga baiklah semua unsur kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka majelis kita dan kami persilakan kepada Ustadz Nur Salim untuk menyampaikan kitab dalam bab sholat. Falyatafadhal mashkur. Shallu ala nabi. Allahumma shalli. Syukran Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa barakatal Qur'an wa nural Qur'an wa sakinatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an wa hidayatal Qur'an. Nah itu doa untuk ngedoain kita supaya demen sama Quran. Kalau ada anak cucu kita yang lagi di pesantren supaya ngapal Qur'annya demen, supaya cepat mungkin. Itu doanya. Dibaca ketika sujud terakhir di sholat subuh. Udah hafal ya? Oh, udah semua ya bunda-bunda ini. Ada yang pengen pergi haji? Beneran? Udah daftar? Pengennya doang.
Daftar ke Pak Ang tuh. Mana Pak? Jadi beres ngebangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu diperintah sama Allah. Bahasa Betawinya begitu ya. Panggil seluruh manusia seluruh melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bingung, gimana caranya ya Rob? Nah, itu namanya kalau dalam ilmu tasawuf itu ala qadami Ibrahim. Ibrahim waktu itu sudah jadi nabi, tapi masih nanya. Kita juga begitu tuh. Pengen pergi haji, pengen. Udah daftar belum? Yakin? Yakin apa kagak ya? Nah, Nabi Ibrahimnya dulu begitu. Nabi Ibrahimnya dulu begitu. Gimana caranya ya Rob? Apa kata Allah? Wa adzin finnasi bil haji. Ibrahim, ente mah wa adzin finnasi bil haji, tugasnya cuma manggil doang. Ya tuh kari jalan, supaya nanti kalau udah dipanggil, yang merasa terpanggil pasti datang. Ya tuh kari jalan, mereka akan datang dengan berbondong-bondong, jalan kaki. Yang dekat kan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Ini saya terjemahnya bebas ala sabili tafsir. Atau naik Garuda. Wa ala kulli dhamirin, atau naik SQ. Wa ala kulli dhamirin, atau naik pesawat-pesawat yang yaitu karijan liyashhadu manafi'ahum. Kalau udah pergi haji itu kita, oh orang Afrika begini, oh begini. Kita akan mengenal bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya kita kalau takbir Allahu Akbar, kalau belum haji rasa akbarnya belum. Makanya yang pengen umroh, udah pernah umroh, yang belum umroh jangan mintanya, kata guru saya, mintanya minta haji saja. Oh, sekalian. Iya. Kalau dikasih umroh dulu biarin. Makanya ada doanya tuh. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Nah, dibaca 7 kali setelah sholat Isya. Tadi udah baca belum? Belum Isya. Katanya pengen. Nah itu supaya haji kita itu diundangnya sama Nabi Allah Muhammad. Banyak kita bisa pergi haji tapi bukan panggilan dari Rasulullah, tapi kita undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di doanya di masyita Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafaati Muhammadin. Nggak perlu kita punya uang, orang bi syafaati Muhammadin. Masya Allah. Bima syi'ta wa kaifa syi'ta, gimana aja deh caranya. Bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka, karena sesungguhnya engkau ya Rabb ala ma tasya'u qadirun, maha kuasa. Kalau qadirun itu kuasa, kita itu bisa memindahkan air, namanya qadir. Tapi kalau qadirun segot muntal jumun likasratin fa'alun au fa'ulu. Nih karena ada kiai yang hadir nih, Kiai Hashim Adnan. Likasratin fa'alun au fa'ulu fa'ilun au mif'alun au fa'ulu hakadha fil khulasa au fi alfiyah. Gitu ya Ustaz. Masya Allah. Ini belum ngaji ya? Belum mulai ini Ustaz. Ya. Hadratil Mukarram Syekhuna Al-Ustadz Al-Hajj Nasrullah Ma'ayali, kita doakan beliau atalallahu umrahum, amin, matta'anallahu bituli hayatihim, amin, nafa'anallahu bi'ulumihim, amin. Sebetulnya mah beliau dipanggil Ustadz itu nggak pantas. Bener nggak pantas? Pantasnya kiai. Masya Allah. Pantasnya kalau Ustadz itu CTMR lah. Karena CTMR ya. CTMR trainer Ustadz. Iya. CTMR itu Ustadz itu man alima bi'ilmihi fahuwa alim. Kalau kiai itu bukan itu. Orang dia yang menciptakan, MR kan beliau. Jadi bukan man amila. Jadi makanya sebutnya harusnya kiai itu. Mumpung gak ada orangnya ini ya. Kiai. Kiai itu tulisannya kiai, bukan kiai, bukan hamzah, tapi ha. Kiai. Kiai.
Ki-nya rojulun kasirun yaqulu ya ilahi. Rojulun, orang laki-laki, nggak ada wanita yang disebut kiai. Sepinter apapun. Almarhumah guru saya, Profesor Doktorah Hajjah Tuti Alawiyah, disebutnya nggak disebut kiai. Ustazah Profesor Doktor Hajjah Tuti Alawiyah. Ustazah Profesor Ustazah Suryani Tahir, sebutnya ustazah, nggak kiai karena beliau bukan laki-laki. Syarat laki-laki, syarat kiai harus bisa jadi wali nikah. Ya. Ya. Jadi kalau CTMR itu apa, ustadz itu CTMR lah ya. Kalau beliau kiai harusnya. Ya, yang saya cintai, hormati para guru, wabil khusus guru saya, Ustadz Abus bersama istrinya ada ikut nggak? Ada nggak? Yang pertama aja. Di depan. Yang pertama. Ya, yang pertama dan terakhir. Lagi hadir Ustaz. Oh, hadir ya. Jadi yang pertama dan terakhir itu berarti satu. Yes. Bukan tunggal. Kalau tunggal itu Allah. Ini istri pertama Ustaz. Kenapa dan jadi, yang terakhir berarti istrinya satu. Kenapa jadi panas suasana Ustaz? Karena kalau pertama itu kan ada yang kedua tapi yang terakhir itu bahasa untuk manusia. Tapi kalau tunggal cuma satu, itu untuk Allah. Takhsisun bil khusus para guru Ustadz Syekh Ali Murtado mana ini? Online. Visual fi Ma'had. Fi Ma'had. Ajengan bagus. Bagus. Pak Agus, sesepuh Banten, Aiden mana ini ya? Kangen sama beliau. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Yang punya amanah Allah lunaskan amanahnya. Amin. Yang pengen jodoh Allah kasih jodohnya. Amin. Yang pengen punya rumah Allah kasih rumah. Amin. Yang mewah, berkah, luas. Amin. Allahumma amin. Takhsisun bil khusus guru saya Pak Ang, Bu Wiji, Bu Evi dan Umi Aziz. Atallahu umrahum. Amin. Bunda Diah yang saya cintai. Pertama-tama puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembukaannya udah makan waktu ini ya. Iya, azan sebentar lagi. Azan ya? Sebentar lagi. Muqaddimah. Ya. Shalah, babus. Faslun fi arkanis salati wa sunaniha wa hayatiha. Nih, bener ini. Karena nggak ada harokatnya ini ya. Kita sholat itu as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, mendirikan agama. Yang menghancurkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Kenapa? Li'anna sholat idza kubilat sairul amal wa idza ruddat sairul amal. Apabila sholatnya diterima, amal semuanya diterima. Apabila sholatnya tidak diterima, amalnya tidak, amal apa aja nggak diterima. Sholatnya dulu dibenerin. Jadi nanti di akhirat manusia itu terbagi tiga. Ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk neraka langsung, ada yang 50-50, yang dihisab dulu. Jadi kita mudah-mudahan jangan dihisab. Makanya kita minta ajaib itu jangan cuma di dunia. Ya Allah, ajaibkan saya di dunia sampai di akhirat. Masuk surga tanpa hisab, wing, langsung surga. Itu mama nih pengen ajaibnya jangan cuma di dunia. Kalau di dunia itu kecil. Kalau sampai akhirat masuk surga tanpa hisab. Nanti malaikatnya ngelihat kita tukang wudu, ghurran muhajjalina yaumal qiyamah. Mukanya itu berseri-seri. Nanti malaikat surga. Ini kucel neraka. Ada setengah-setengah. Kadang ada lampunya, kadang ini. Nah, ini yang dihisab ini.
Ya ini yang dihisab. Jadi nggak semuanya dihisab. Mudah-mudahan kita nggak dihisab. Ada yang tidak dihisab tapi masuk neraka. Mereka yang tidak mempercayai Allah, mempercayai Al-Quran, mempercayai Rasulullah. Mereka adalah orang kafir yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung cus masuk neraka. Neraka itu paling ringan. Kalau dicemplungin gitu, cus. Ini di Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi kalau ibu pengen baca. Dicemplungin dari awal, dari atas nih. Sampai asfala safilin tuh sampai keraknya itu 40 tahun. Nanti sampai bawah ada yang nendang lagi. Ke atas. Indah enggak? Enggak. Itu neraka. Dan di neraka nggak ada istirahatnya. Kali sejam gitu istirahat, ada lonceng, keleneng, istirahat. Adab dicabut, istirahat di pinggir neraka. Ngopi dulu nggak ada. Rest area. Iya. Panas ya Allah, istirahat dulu boleh. Istirahat dulu gitu. Ya. Nggak ada itu. Terus aja. Kecuali ada satu manusia yang istimewa. Siapa itu? Pamannya Rasulullah. Karena dia gembira dengan kelahiran Rasulullah. Hari Senin diangkat dia. Hari Senin. Dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada hari akhir. Dia udah kafir masuk neraka. Tapi dia masih mencintai Rasulullah. Hari Senin dia diangkat dari neraka. Kita umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, masa iya masuk neraka? Mustahil. Amin. Ya, apalagi ini sebentar lagi kita memasuki bulan Maulid. Bulan Maulid. Kita harus bergembira. Suami kita coba. Suami kita. Jangan suami lah, bunda. Suaminya nggak ingat ulang tahunnya. Nggak ingat. Ingat ke orang lain, Bun. Hari ini besok nih Pak Dirut ulang tahun, kita beli kue yang paling nikmat, Bun. Kata istrinya, ya bunda kapan nih ulang tahun? Iya kapan ya? Udah lewat apa belum? Pasti tuh bunda marah. Apalagi Rasulullah kalau diingetin hari kelahirannya, pasti dia lebih bergembira daripada gembiranya seorang istri yang diingetin hari kelahirannya. Mari, makanya di bulan Maulid itu kita harus bergembira. Ini kalau dulu nih, sebelum saya ke Magnet Rizki, nerangin begini nih, gimana caranya? Perlu dalil. Sekarang nggak perlu dalil. Ternyata kickback aja udah. Kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah, kita harus menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Mama qasidah semua, Ustaz. Demi cinta sama Nabi. Masya Allah. Trek, tek, asal masukin itu. Ayo ikutin. Salawatullah ala. Itu. Anta syamsun. Engkaulah laksana syamsun, bulan. Anta badrun. Ya. Laksana bulan. Anta nurun fauqa nuri. Engkaulah cahaya di atas saya. Anta iksiru wa ghalli. Anta iksir. Engkaulah seperti kayu iksir. Kayu iksir itu kayu yang paling mahal. Yang wanginya kalau dipakai sekarang sampai kiamat wanginya masih wangi. Wa ghalli, kayu yang paling mahal. Anta misbahus sudur. Engkaulah pelita di hatiku. Kalau kita menyebut nama Rasulullah, Rasulullah akan menyebut kita. Ilmunya kickback, bener nggak itu? Betul. Kalau kita ngedoain orang, orang itu supaya punya rumah. Sebetulnya kita ngedoa supaya kita punya rumah. Lah kita yang didoain Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri.
Kalau dulu waktu di pondok kita karena grupnya grup bentabok, maro'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, oh maro'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri, hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Itu kalau bareng-bareng, kalau nggak nangis, kalau ngerti, kalau nggak nangis mustahil itu. Kita bareng-bareng di pondok pada nangis. Padahal setiap malam Jumat kita maulidan. Kita setiap malam Jumat itu maulid. Nah, kalau maulud memperingati hari anak yang dilahirkan. Kalau maulid memperingati hari kelahirannya. Jadi antara maulud dan maulid. Kalau maulud memperingati anak yang lahir, kalau maulid memperingati hari kelahirannya. Belum aja udah. Masya Allah. Baru terkait maulid nih, sholawat ya. Insya Allah setelah adzan isya kita akan lanjutkan ya terkait dengan bab sholat dalam kitab Fathul Qarib ini. Tafadhol untuk menggunakan azan isya. Bagi teman-teman yang online YouTube, boleh break sebentar lalu menunaikan sholat isya berjamaah, nanti bergabung lagi dengan kita ya. Dan sampaikan hadir dari mana seperti biasa untuk menjadi jamaah ikram pada Rabu malam kali ini. Kita dengarkan terlebih dahulu azan isya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu. Jelas tentang haji, tentang sholawat sebagai motivasi kita. Dan saat ini kita masuk dalam bab sholat kitab Fathul Qarib ya. Langsung saja Ustadz, kita mulai dari bab arkanus shalah ya, rukun-rukun salat. Kita akan mengurai apa yang dimaksud dengan rukun itu dan apa yang menjadi rukun-rukun salat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita. Pada Ustadz Salim, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus sholati 18 ruknan. Rukun salat itu ada 18. Ini biar kayak di pondok ya. 8-nya dibaca gitu. Wa arkanu jadi mubtada, as-sholati mudhof ilaih. Rukun sholat ada 18. Ada berapa Bu? 18. Boleh kurang nggak? Hah? Nggak boleh ya. Yang pertama niat. Kemarin kita udah bahas. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrat, berdiri kalau kitanya bisa berdiri. Ma'al qudrat. Wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram itu begini. Tangannya kita natural saja. Natural, nggak usah ditarik begini. Kalau ini nggak natural. Wa takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah. Dan yang keempat qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihahnya harus sempurna. Ini santri cara baca Fatihah dan surat. Kalau si imamnya salah, nih, makanya santri yang agak fasih harus di sebelah kanan. Kalau imamnya salah baca surat atau baca Fatihah, yang wajib, yang harus memberitahu adalah makmum yang paling kanan di imam. Jadi jangan semuanya ngebenerin si imam. Cara betulin si imam, kalau imam belum berhenti, umpama baca surat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kan bismillah tuh imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Kalau imam masih wala ana wala antum wala, nggak usah dibenerin, biarin aja.
Kalau udah berhenti imamnya. Tapi cara ngebenerin imam harus kitanya niat membaca Quran. Jangan niat ngasih tahu imam. Ulangi. Niatnya harus niat membaca Quran. Kalau kita niatnya ngasih tahu imam, apalagi sambil melotot, batal sholatnya. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum. Kita hanya ngasih tahu imam, lakum. Batal sholatnya. Jadi niatnya harus niat baca Quran. Kalau imam udah diem, baru kita yang sebelah kanan ngomong wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, jangan sambil marah. Lakum. Nanti imam yang lagi grogi itu makin grogi. Lakum dinukum waladdallin lagi. Jadi jangan semua ngebenerin. Biasanya ini semuanya ngebenerin. Atau ngasih tahu subhanallah, jangan. Dan tidak semua yang sunnah kalau si imamnya ditinggal jangan dikasih tahu, biarin aja. Kayak seperti juga ya. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha, takbir 7 pak takbir itu. Subhanallah. Kan takbir tuh. Kan nggak biasa sholatnya. Kalau si imam ketinggalan, nggak usah begini. Subhanallah. Itu batal seluruh masjid. Satu masjid itu bisa batal. Kalau si imam bisa, karena gara-gara makmum ngebenerin Subhanallah, si imamnya yang udah baca Fatihah balik lagi Allahu Akbar. Itu enggak. Itu sunnahnya bukan sunnah muakkad. Jadi boleh ditinggal. Kalaupun nggak pakai yang 7 sama yang 5 itu sah sholatnya, sholat biasa aja. Saya pernah waktu ngimamin itu ketinggalan satu masjid, subhanallah. Saya berhenti sejenak supaya mengalihkan bahwa saya kembali untuk subhanallah alhamdulillah itu bukan karena si makmum, tapi karena inisiatif sendiri. Kalau karena si makmum, satu masjid sholatnya batal. Jadi kalau ngebenerin makmum, ngebenerin imam, harus niatnya baca Quran saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kadang-kadang kan kalau yang baru jadi imam bingung. Idza jaa nasrul ladzina an'amta 'alaihim. Idza jaa. Apalagi sambil melotot. Idza jaa, Mang. Batal itu, Mang. Jadi yang ngasih tahu baris ke paling depan, paling kanan imam. Baris kedua nggak usah ikut benerin, apalagi baris ketiga. Yang paling ini. Dan cukup satu orang. Jadi lirik-lirikan begini nih. Oh, Sarikam belum ngebenerin. Si Ahmad belum ngebenerin. Kita yang benerin. Jangan ini mau rebutan, semuanya pengen benerin. Nah, kalau semuanya pengen benerin, itu batal sholatnya. Ya, santri nih biasanya. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Fatihah. Kalau ditinggal menurut Hafiz, menurut Khalad itu batal. Hafiz itu kita itu baca Al-Qur'annya qiraat Hafiz. Ada 14 qiraat yang kemarin kita bahas bersama itu. Ya. Tapi kalau kita jadi imam nih, santri atau Masya Allah, Syekh. Jadi grogi nih ya, guru besar. Ahlan Ustaz Ali Murtada. Ahlan Mas. Nah, kalau kita sampai mana itu tadi? Iya. Emang auranya Ustaz Ali ini buat ini luar biasa. Ya. Hafiz terus. Iya. Nah, jadi kita qiraatnya qiraat Hafiz. Jangan ikut qiraat yang lain. Qiraat Hafiz aja kita belum belajar. Jadi wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha.
harus baca bismillah. Coba aja lihat di Quran. Ayat pertama di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama. Coba lihat. Itu qiraat Hafiz. Kalau Abu Amir enggak. Kalau Ibnu Amr. Ibnu Zakwan tidak. Kan kita Hafiz. Jadi harus baca bismillah. Oh, itu kan kita ikut Imam Malik. Kalau ikut Imam Malik dalam ranah sholatnya, bukan ranah baca Qur'annya. Jadi nanti yang baca Quran ikutnya ahli qiraat, yang fikih ngikutnya madhab yang 4. Kalau akidah namanya Asy'ari dan Maturidi. Kalau tasawuf ikutnya Imam Ghazali. Jangan dicampur. Jangan dicampur. Oh, ada kok hadisnya begini. Ya ada, tapi kita bukan orang yang berhak untuk mengisbatul ahkam dari hadis langsung. Tidak boleh kita mengisbatul ahkam dari hadis langsung. Oh, kok sering Ustadz Nas bawa hadis itu ma'ala sabilit tabarruk. Kalau saya baca Quran, baca hadis atau baca Quran, Qurannya begini nih, hadisnya begini, itu ma'ala sabilit tabarruk, la ala sabilil istimbatil ahkam. Bukan mengistimbatkan hukum karena istimbatul ahkam dari hadis dan dari Quran itu haknya mujtahid mutlak dan mutlakul mujtahid. Apalagi mutlakul mujtahid lah. Pokoknya begitulah, bukan hak kita lah. Kalau qiraat, kalau baca Quran ikutnya ke ahli qiraat. Indonesia riwayat Hafiz. Indonesia riwayat Hafiz. Bismillahnya pakai bismillah, Fatihahnya harus pakai bismillah. Saat jadi imam misalkan harus dijaharkan. Ada sebagian yang tidak dijaharkan, bukan berarti tidak benar, Ustaz. Bukan berarti tidak benar. Ya kan yang langsung ya. Tahu ya teman-teman Bapak Ibu ya. Pernah seperti itu bermakmum dengan imam yang alhamdulillahirabbil alamin enggak ada bismillahnya, pernah? Nah, itu gimana, Ustaz? Nah, kalau ada imam kayak begitu kita i'tiqad berarti imam ini baca bismillahnya sir. Oh. I'tiqad saja. Baca tapi bacanya dia sir. Pelan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya waladhdallin harus sama ketukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada al. Berarti itu qalqalah. Ya. Al bukan huruf qalqalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu saya mau kuliah, tes kuliah itu di tafsir. Bukan tes baca Quran, Bunda. Tesnya nyebutin huruf. Ini huruf apa? Kata kita, gampang banget. Ternyata banyak yang salah. Ba. Jadi kalau ba itu salah. Ta. Berarti 2 huruf. Ini berapa huruf? 1 huruf. Bunyinya apa? Ta. Berapa huruf? 1. Bunyinya apa? Ta. Abba. Kan kita begitu. Harusnya ta, ba, ja, sa, so, sa. Kalau sin besar kata orang tua saya mah, sin gede, sya. Contohnya syamsu. Sin kecil, sa. Contohnya sarimi. Sod, so. Contohnya somai. Sa, abata, sa. Contohnya sasa. Nggak ada kan, contohnya jadi sasa udah. Jadi harus fasih. Apa itu fasih? Fasohatul mufrada ayyahlusa min tanafurin ghorobatin khulfin zukin. Nggak ada yang tanafur. Tanafur itu mirip. Tanafur atau ghorobah antara sin dan sya. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh namanya ghorobah, tanafur. Siratal ladzina. Siratal. Berarti itu salah, harus shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, waktu sholat santri nih, kalau jadi imam, kata guru saya begini,
waktu sholat juga harus ada seninya. Jangan monoton. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi harus tahu kira-kira si imam itu bangun dari rakaat ke berapa, mau ngapain tuh imam. Kalau dari rakaat pertama ke rakaat kedua kan dari duduk tuh. Allahu Akbar. Kalau mau tahiyat, Allahu Akbar. Jangan mau tahiyat panjang. Allahu Akbar. Lah makmunya bingung. Ini tahiyat apa diri? Jadi Allah itu boleh panjangnya 2 rakaat, 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6. Allahu Akbar. Awas, yang tebel itu di lam keduanya, Allah, bukan di alifnya. Bukan di alifnya. Kalau di alif udah tebel berarti Allahu Akbar. Kalau alifnya berarti O, alif patah O. Allah berarti alifnya patah O. Kan alif patah A. Berarti Allahu Akbar. Mudah ya, mudah dah. Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Coba bareng-bareng satu orang. Allahu Akbar. Coba. Coba 1, 2, 3. Ini serasa. Allahu Akbar. Iya, itu sholat. Kalau demo, Allahu Akbar. Selanjutnya, rukun sholat selanjutnya adalah ruku. Wa tuma'nina, setelah tuma'nina, setelah ruku tuma'nina. Singkat aja ya. Yeah. Warraf'u wal i'tidal wa tuma'ni fihi wa sujud wa tuma'ni wal julusu baina sajdaini wa tuma'ni fihi wal julusul akhir wa tasyahud fil akhir wa sholatu 'alan nabi fi wa taslimatul ula. Rukun sholat selanjutnya adalah salam pertama. Kalau salam kedua tidak termasuk rukun. Jadi gini, kalau kita assalamualaikum warahmatullah, terus kita buang angin. Totalitas banget. Ustaz Ali paham. Kita paham buang atau pengalaman kali. Kita buang air lagi. Kita buang angin. Assalamualaikum warahmatullah. Dud. Nggak usah terusin. Kalau terusin, satu masjid batal. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Udah. Kalau diginiin, batal. Dud, diginiin. Jadi batal. Wa tartibul arkan ala ma dzakarna. Kalau dipraktekkan begini, Bunda. Praktek nih, langsung Nih, nih. praktek ini ya. Arkan. Kita masukin kantong aja. Awas. Kiblatnya ke sana ya. Ya. Contoh. Contohnya kiblatnya ke sana. Ini pengen jelas aja. Ini kamera zoom aja ke Ustadz. Ini Bunda, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, ini tempat sujud ini. Ini alat sujudnya. Jadi ininya harus kebuka. Kalau pakai jilbab begini, jilbabnya begini, nutupin begini, berarti nggak sah. Jadi jilbabnya nanti harus diginiin. Dibuka begini. Pecinya begitu. Dirinya jangan begini. Jangan begini. Normal saja. Qadro rumhin, kira-kira segini, sejengkal. Orang jalan kan segini. Karena apa? Kalau ada barisan di depan kosong, boleh kita maju. Baris di depan kosong, maju kitanya. Maju. Lah kalau begini, kakinya harus menghadap kiblat juga ininya nih. Jangan begini nih. Videonya ke atas sedikit lagi. Kepalanya. Jangan begini. Harus dihadapkan. Jadi waktu takbir, Allahu Akbar. Allah. Ininya ke kiblat. Allah. Persis ininya ini persis telinga kita, kuping kita kan begini. Allah. Tapi jangan ditempelin begini.
Begini aja, Allahu Akbar. Nanti kalau ahli olahraga pasti paham begini. Tangannya begini. Ya, sebentar Ustaz Afan. Ini videonya terpotong nih wajah antum, nggak tahu aurat wajah yang mana nih. Pada nanya nih di YouTube. Iya. Ini Ustaz Nur Salim udah berdiri loh ya. Ini kondisinya berdiri. Bentar. Itu dari kameranya ya dinaikin dikit. Bisa nggak? Coba. Aurat kening tadi saat ibu-ibu. Nah, clear. Nah, kita tempat apa alat sujud itu kan ada 7 apa ada 8? 8. Hati. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Matanya ke tempat sujud. Boleh nggak ke atas? Boleh, tapi makruh. Tapi Ustadz, kalau di depan Ka'bah, betulkah sunnahnya melihat Ka'bah? Kalau di depan Ka'bah hanya di Ka'bah doang, pelototin Ka'bah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sunnahnya ini ya? Iya. Memang sunnahnya ini, betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lihat Ka'bah apa lihat? Gitu kalau di Ka'bah ya. Kalau di kita kan begini. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Nanti sujudnya qadrum begini, tangannya begini. Santri ada yang pakai celana nggak? Contoh di sini. Nanti pas ruku begini, pas sujud kakinya itu seperti kita lagi push up begini, belakangnya. Ya. Belakangnya ya, duduknya begitu. Jangan berubah, makanya kakinya dari awal sampai akhir jangan berubah di situ. Nah kalau begini pasti berubah. Nanti pas ruku begini, pas sujud pasti dirubahkan begini. Nah itu udah, kalau kita berubah 4 kali lebih, 4 gerakan, sholatnya batal. Umpama begini. Batal. Atau begini. 3, 4, 5. Batal. Nggak boleh lebih dari 4 kali. Kalau gatel pengen puas gimana? Begitu caranya. Kalau begini namanya kul. Kalau juz begini. Nah kalau kita mau maju, nggak boleh sekaligus. 1, 2, 3, 4. Batal sholatnya. Jadi kalau mau maju, 2, 1, 2. Berhenti dulu. 1, 2. Sekarang kakinya nggak kelihatan. Berhenti dulu gitu. Tapi jangan ngomong 1, 2, berhenti dulu. Batal itu mah. Nah bunda-bunda kalau pengen garuk begitu caranya. Ya. Tidak boleh lebih dari 4 kali kita ngadain gerakan begini. Bergerak. Makanya boleh waktu sholat pakai sorban. Pakai imamah. Karena pakai udang itu kan sunnah. Kalau pakai udang, begini caranya. 1, diem lagi. Jadi, kalau begini, batal. Jadi nggak boleh 4 gerakan berturut-turut. Kalau 4 gerakan berturut-turut batal sholatnya. Berdirinya harus madhep kiblat, kan madhep kiblat semuanya nanti. Ininya madhep kiblat tuh, hatinya madhep kiblat. Kalau begini, Allah Akbar. Ininya ke sana. Ke atas. Ininya harus ke sini. Nah. Insyaallah. Wassalatu ala wa taslimatu. Wa niyatul khuruj. Niyatul khuruj itu begini, Bunda. Kita umpamanya Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang enggak begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begini doang. Tapi harus niyatul khuruj minas sholat. Niat sholat itu udah berhenti.
Jangan begini. Ini orang kok udah belum begini udah ngobrol. Berarti niatul khuruj minas salat. Wa tartibul arkan, harus tartib rukun. Nggak boleh dibulak-bulak dan dibalik-balik. Dari bawah dulu nggak bisa. Kalau duduk kakinya itu harus gimana ya? Pang, mau contohin nggak? Boleh. Ngadep ke sini. Yang bisa duduk sempurna. Madep sana duduknya. Nah. Kalau bisa ininya semuanya ngadep kiblat ya. Ya, ininya kayak begitu. Kalau nggak bisa cuma satu aja. Pas sujud, coba sujud. Nah, ininya jangan dirapetin. Jangan dirapetin. Ada hadis yang katanya dirapetin, biarin aja. Kita Syafi'i jadi harus. Iya, kita Syafi'i. Iya. Caranya bangun. Allah. Bangun. Nah. Ya, begitu. Terima kasih. Masya Allah. Dapat pukis. Tumak ninah. Setiap gerakan dari gerakan ke satu ke gerakan kedua, ke gerakan ketiga itu harus tumak ninah. Tumak ninah yang dimaksud gimana? Tumak ninah itu begini. Umpama dari ruku. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Diam. Jangan begini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Itu namanya belum tumak ninah itu, belum berhenti ininya nih. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul. Namanya belum tumanina. Kalau tumanina itu kita anteng gini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Diam. Baru Allah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surga ada berapa? Ada 8. Surga yang paling dahsyat? Firdaus. Di sini Firdausnya. Masya Allah. Kita harus minta ajaib sampai ke surga. Ya, jangan minta ajaib cuma di dunia. Rubah ya. Minta wanita ajaib dunia akhirat. Oh. Mantep. Doa antum sepertinya wanita ajaib di akhirat aja. Masya Allah. Ini banyak komunitas wanita ajaib sekarang. Ya, luar biasa dahsyat. Tafadhal ikhtar wahid. Ini Ustaz, tadi arkan langsung antum dari awal sampai akhir dicoba semua ya, dicoba semua. Mungkin ada yang mau bertanya. Di sini ada yang tanya tadi ada kaitannya dengan sholat. Bukankah sholat matanya nggak boleh kesana kemari, Ustaz, harus tunduk ke sajadah? Yang tepat itu ke sajadah, kan kita menghadap kiblat. Apakah yang dimaksud ini menghadap ke sajadah, fokus saja ke sajadah, atau boleh ke depan, atau apa, ada batasannya? Yang bagus itu kita matanya fokus ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Tempat sujud. Sajadah tempat sujud. Nah, ketika tahiyat, ininya harus lurus nih. Ininya nih. Jangan begini. Oke, nggak boleh ke bawah gitu ya? Iya, jangan dilebihin. Jangan ke bawah. Harus begini nih. Harus kira-kira pas. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak usah begini. Yang ditunjuk itu tempat sujud. Oh, yang ditunjuk tempat sujud. Illallah. Bukan begini, apalagi begini. Asyhadu an la. Tempat sujud ya. Yang ditunjuk. Jadi ketika isyarah asyhadu an la ilaha illallah kan nggak usah tinggi-tinggi. Karena yang ditunjuk adalah tempat sujud. Wah. Nggak usah ngebahas yang beginilah. Illallah tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Cara megangnya ada yang berpendapat harus begini. Okay. Ada yang begini. Nggak boleh, jangan begini. Oh, gini. Ini boleh ya? Tapi kurang bagus. Antara begini dan begini. Antara begini dan begini. Oh, ditekan jempolnya ya. Tekan jempolnya. Kalau bangun dari sujud bagaimana ininya? Apa harus begini? Apa harus begini? Wah. Kalau ya kan? Cowok gitu banget sih biasanya. Nah, kalau begini, sunnahnya itu begini. Oh. Nabi pernah begini kalau anjin, kayak bikin
lagi bikin donat gitu ya. Iya Nah. gini. Tapi itu menurut Syafi'i yang bagus itu begini aja. Oh iya. Kalau mau bangun tuh nggak begini. Karena kalau begini yang diangkat ininya dulu. Nah. Masya Allah. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum Ustadz Nur Salim lanjutkan? Erat kaitannya dengan arkanus sholah tadi, termasuk gerakan-gerakannya, tadi menghadap kiblatnya, ya boleh melihat ke depan selama depannya itu Ka'bah. Insya Allah kita semua dijalankan ya sholat di depan Ka'bah ya. Amin. Boleh ya. Wah, aduh. Kelas nih. Mau jawab kayaknya bukan mau nanya. Ya, padahal. Ternyata menurut Imam Nawawi, ulama tahun 676, kita harus meneruskan imam, ngikutin ke imam. Tapi menurut Imam Rafi'i, ulama tahun 636, dua-duanya Syafi'iyah. Jadi kalau menurut ilmu fikih, ini Imam Rafi'i dan Nawawi ini mujtahid fatwa. Di bawah mujtahid mutlak. Menurut Imam Nawawi dalam muhadzabnya, kita terusin ikut imam. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, jangan, mufarokoh aja dari imam. Mufarokoh. Berlepas dia. Masih bingung, iya yang diambil yang mana? Iya. Nah, kita pasang kaedahnya. Idza ta'aradun nutqani. Apabila dua ulama itu berbeda pendapat. In amkanal jam'u jumi'a, kalau bisa disatukan. Fa illam yumkinil jam'u, apabila tidak bisa disatukan, ambil salah satu saja. Fa illam yumkinil jam'u fa in ulimat tarikh, apabila bisa diketahui tanggal kematiannya. Fal mutaakhir muqaddam, maka yang akhir itu yang diambil. Yang paling terupdate. Ya. Karena apa? Kata Asbawan Nadhair, li'anna qaulal mutaakhir mufassir liqaulil mutaqaddimin. Karena pendapat Nawawi pasti menafsiri pendapat sebelumnya ya. Rafi'i. Kalau kita masih bingung dengan kalimat Ustadz Nasrullah, tapi nggak bingung dengan kalimat Siti MR, yang diambil yang mana? Siti MR saja. Karena ucapan Siti MR itu menafsiri ucapannya Ustadz Nasrullah, begitu. Baru nanti kalau ada kesempatan tanyakan kepada beliau, Ustadz, ini nih maksudnya bagaimana? Makanya kita harus tahu ulama itu siapa yang nulis nih. Ulama tahun berapa? Tanggal lahirnya di mana? Jadi i'rifir rijal bil haq wala ta'rifil haq bir rijal. Kalau kita mau mesantren, siapa gurunya? Soleh enggak? Yang ditanya itu soleh, ahli ibadah enggak? Bukan pintar apa enggak? Kita harus tahu. Makanya pernah waktu ikram keberapa, saya menanyakan nama orang tua Ustadz siapa, mertuanya siapa. Itu namanya untuk nakil. Kita itu harus tahu nakilnya. Umpama Ustadz Nas kuliahnya di mana? Di UI. UI mana? UI Salemba. Kalau saya sama, saya juga di UI. Kalau beliau UI biasa, kalau saya UI negeri. Saya UI Indonesia. Indonesia ya? UI. Iya UI. Kalau saya UI negeri. Universitas Islam Indonesia. Ya. Jadi harus begitu. Jadi kita harus tahu sejarah para guru. Wah, itu panjang sekali perjalanan untuk mencari. Ya, mencari sanad itu. Mencari begitu. Sanad itu ya, masya Allah. Ada yang mau bertanya? Oh, boleh dibantu mic-nya, santri. Ya. Ini banyak yang mau bertanya nih, karena memang bab sholah ini yang paling sering kita belum confirm, Ustaz ya. Iya. Mau ngikutin imam yang mana? Di imam masjid saya begini, pas ke ikram imamnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama dan nomor sepatu, Pak.
Spesial Pak Agus nanti. Saya Andre dari Cipayung Pondok Terong, Depok. Andre. Dari dulu Depok ya? Iya, alhamdulillah. Siap. Ini tadi kan Pak Ustadz ngebahas untuk rukun-rukunnya ya, untuk bab sholatnya ya, dari ruku sujud. Tapi kalau fenomena di lapangan nih, apalagi kadang suka berbaris itu beda-beda. Iya. Itu ada yang kalau habis mau sujud ngangkat tangan, ada yang model begitu kan? Ada yang enggak gitu ada ya. yang enggak. Pokoknya dari awal sampai habis cuma sami Allah doang dia ngangkatnya gitu kan. Iya. Gitu. Ada yang dari pertama tuh habis bangun ngangkat terus, ngangkat lagi. Nah itu kan tadi belum dibahas tuh Ustaz. Iya. Kira-kira apa? Kalau yang mulai langsung Allahu Akbar gitu pernah nemuin enggak, Pak? Allahu Akbar itu. Pernah juga. Ada juga. Ada juga yang begini. Allah. Juga gitu. Ya, penarik awal. Ada yang juga gitu. Itu bagaimana Ustaz? Fenomena yang seperti itu bagaimana? Ya. Menyikapinya gitu. Dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu syarah kitab Fathul Mu'in. Ada 4 tempat yang disunnahkan kita ngangkat tangan. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua kita mau turun ke ruku. Yang ketiga kita berdiri dari ruku kita berdiri. Mau ruku dan setelah ruku sunnah ngangkat tangan. Yang keempat Pasti tidak berarti ya? Ya. Sunnah angkat tangan. Jadi Sami begini, Allah ya. Sami ada 4 Allah. takbiratul ihram. Allah. Takbiratul ihram itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 12. Allahu Akbar. Oh, boleh. panjang Allahnya, harokatnya. Harokatnya. Kalau takbiratul ihram sampai 12 boleh. Iya. Karena kalau niatnya belum nempel. Iya. Karena niat itu qasdu ta'arud ta'yin harus nempel nih. Saat takbiratul ihram. Iya, takbirat saat. Iya. Tapi nggak boleh begini. Allah. Kuda. Nggak boleh. Biasa aja. Iya, gini aja. Allah. Lihat tempat sujud. Kita tenang aja. Namanya sholat itu tumakninah, tenang. Hatinya tenang, hadir di dalam sholat. Allahu Akbar. Nggak boleh putar-putar. Allah. Ada juga yang begitu. Saking pengen khusyuknya. Ya, makanya makruh kalau si imam itu orang yang was-was. Lagi nggak tenang dia. Orang was-was. Usul. Usoli aja nggak bener-bener. Usoli fartol. Nah, makruh jadi tarik, nggak usah jadi imam. Jadi pertama ketika takbiratul ihram, sunnah ngangkat tangan. Sampai mana sunahnya, Ustaz? Nah, begini cara ngangkatan. Allah begini. Sampai telinga berarti daun telinga. Lurus dengan ini telinga nih. Oh, oke. Kalau ibu-ibu agak turunin. Lagi gua turun. Allahu Akbar. Tangannya begini. Lurusin begini ya. Bukan begini. Apalagi begini. Ini pamer cincin. Iya. Ini kan sunnah tuh ngangkat tangan. Yang kedua mau turun ke ruku. Allahu Akbar. Oh. Yang ketiga 2 tuh Pak, turun mau ruku. bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Keempat dari tahiyat awal ke rokaat ketiga. Berarti kalau dari rokaat pertama ke rokaat kedua nggak sunnah ngangkat tangan. Nggak sunnah ngangkat tangan. Ada 4 yang disunahkan ngangkat tangan. Ya. Jika dilakukan nggak apa-apa juga. Dilakukan sunnah. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Maksudnya tadi yang rakaat yang lainnya selain setelah tahiyat berlebihan. Kalau berlebihan berarti di situ kalau goyangnya lebih dari 4, batal sholatnya. Umpama begini, dari rokaat pertama dari sujud naik. Udah goyang tuh. Iya.
Allahu Akbar. Ini goyang 2. Ini goyang 2. Berarti 4 lebih. Batal sholatnya. Oh, Benerin ya, Bunda, Anda. Cara-cara sholatnya dibenerin. ya, ya, ya. Cara-cara sholat. Terus sholat itu ketika kita hatinya lagi tenang. Oke. Kalau laginya hati ngegrendel, istirahat dulu deh. Zikir dulu. Makanya sunnah ketika mau sholat itu baca-bacaan kulang Ta'awudz lah ya. Ta'awudz. Ta'awudz atau muawwidzatain. Ada suami kita sebel banget. Lihat sebenarnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Sekalian a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Astagfirullah. Ini Ustaz, yang tadi soal i'tidal nih. Gimana tuh Ustaz kalau yang lebih bagus mana? Pas imam baca niat i'tidal kan sami Allah liman hamidah gitu kan? Iya. Nah, dia langsung cepat nurunin tangan lalu sujud, sementara saya selalu menyambung dengan Rabbana walakal hamd. Atau ikut sami Allah juga si makmum. Ya, si makmum itu apa bagusnya sami Allahu liman hamidah, apa Rabbana walakal hamdu. Bagusnya sami Allahu liman hamidah boleh disambung Rabbana walakal hamdu. Oh, pas imam Ya, sami Allah. pas ingat imam Sami Allah bangun. liman hamidah. Jangan nerusin imam. Imam sami Allahu liman hamidah, kita ngikutin imam. Rabbana walakal hamdu. Yang kebanyakan begitu kan ya? Yang bagus itu seperti si imam bacaannya. Sami Allahu liman hamidah gitu. Ikut. Makmum juga sami Allahu liman hamidah. Oh, gitu. Afdol gitu. Afdolnya begitu. Ya bagus. Agus mau nanya. Oh, dari tadi Ustaz Pak Agus mau di sini ya. Yang akhwat boleh silakan. Oke, ini karena udah mau jam 8 pertanyaan 2 lagi ya. Langsung 2 boleh Ustaz? Oh, boleh. Soalnya 1 di beliau 10 menit minimal jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kita kan kalau sholat kadang-kadang ada aja yang inget gitu. Tiba-tiba, oh ya belum ini tadi. Oh ya itu apakah membatalkan sholat? Itu kan biasanya kita ibu-ibu biasanya gitu tuh. Kita udah lagi sholat, khusyuk tiba-tiba kompor lah belum dimatiin. Atau bekal anak lah atau apa gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah mengurangi sholat atau harus diulang? Yang kedua. Saya kan kadang-kadang suka lupa bawa mukena Ustadz. Terus suka pakai jilbab ya panjang segini. Itu gerakan sholatnya bagaimana? Apakah di dalam gini? Tadi apakah dimasukin ke dalam jilbab? Atau gimana Ustadz? Atau memang kayak gerakan Ustadz tadi gitu? Gimana Ustadz? Begitu aja sih Ustadz, 2 kan ya? Siap. Namanya siapa Bu? Saya dengan Maya. Nomor sendal. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustadz, to the point. Ya. Kalau kita sholat inget kemana gitu. Wih, ini ya. Laki gue gitu kan. Apa aja inget. Nah kita mah bukan ulama, bukan kiai, bukan santri, bukan ustadz, bukan ustadzah. Kita mah ibarat begini. Ada tukang mas, jualan mas, sama tukang cendol. Sarmini, Mang Sarmini, tukang cendol. Mang Sarmin, dagang cendol hari ini gimana? Wah, alhamdulillah Ustadz, laku banget. Untungnya berapa? 100.000 Ustadz, alhamdulillah. Tukang cendol. Sarkim, Mang Sarkim. Gimana nih bulan ini jualan emas? Untungnya gede kali. Waduh Ustadz, lagi kurang untung. Berapa untungnya bulan ini? Enggak ada untungnya Ustadz. Berapa? Cuma 15 juta. 15 juta ngomongnya belum untung. Tukang cendol 100.000 untung. Kita mah sholatnya sholat tukang cendol. Jangan seperti sholatnya kiai. Kalau sholatnya kiai udah inget begitu tuh, udah batal. Batal ala sabilit tasawuf la ala sabilil fikih. Jadi kita mah yang batal dalam jalan tasawuf bukan dalam jalan fikih. Ya. Kita mah yang penting 4 ini ingat Allah itu udah khusyuk, udah hebat dah. Oh, 4 jadi nih. ke fikih aja dulu Bu, kita benerin. Iya, gitu. udah pokoknya 4 ini. Nanti pemahaman dalam sholat ikut ilmu maketizki di level 2 nanti insya Allah ada tuh ya. Nah, kalau lagi sholat inget tok tok, wih mie ayam yang enak itu lewat. Biarin aja. Khusyuk nggak itu? Khusyuk. Masih sholat tukang cendol nih. Gitu kan. Antar lewat lagi. Tak tak tak. Waduh itu mie tek tek yang itu abang enak banget. Ingat itu khusyuk nggak khusyuk. Yang penting 4 ini dijaga. Ketika takbiratul ihram ingat Allah.
Satu, takbiratul ihram. Ingat Allah udah. Yang kedua menurut Imam Nawawi ketika ihdinas siratal Mustaqim. ingat Allah. Saat Al-Fatihah itu ya. di Iya. tengah. Yang ketiga ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ingat Allah. Yang keempat ketika salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah. Ingat Allah. Udah khusyuk itu. Itu udah hebat. Hebatnya tukang cendol. Bukan hebatnya tukang emas. Itu di rukun yang 4 tadi ingat Allah. Ingat Allah tuh di tempat itu. Kalau kita kedua, kalau kita sholat nggak bawa mukena, gimana sholatnya? Iya. Yang penting Bun, nanti ininya jangan ngebentuk. Tangan. bagian Ya tangan. apanya aja jangan ngebentuk. semua. Semuanya. Iya. Kalau tidak mudah, agak magnet rezeki nih. Emang udah Ustaz, Iya, agak udah ya. lagi. Iya. TMR. Dasar. Kalau tidak mudah, nah boleh si tangannya di nggak ngikutin apa, di dalam aja udah. Allahu Akbar begini aja. Oh. Nanti pas sujud juga begitu, ruku segala supaya ininya nggak kelihatan, Dan demi nggak ngebentuk. nggak ngebentuk. Karena apa? Ini termasuk aurat nih. Ini masuk aurat Ibu. Ini nih Iya. Bun, ini masuk aurat. Yang bukan aurat ketika sholat, ini nih Yang muka. harus dibuka. Kalaupun pakai cadar, kalau lagi sholat wajib dibuka cadarnya. Kalau Syafi'i ya, Nikop ya. nikobnya dibuka. Kalau lagi sholat, nanti habis sholat langsung pakai lagi. Lagi. Yang kedua yang harus dibuka ini nih, Bagian tapak. tapak tangan. Ya yang dalam. Ya dalam. Yang namanya dalam kalau kita begini ini dalam. Oke. Yang namanya ini berarti pinggir. Nah ini nih. Berarti ini nih harus ketutup. Ini bawah dagu nih aurat bukan Ustaz bagi ibu-ibu. Bawah dagu begini nih. Berarti Segini nih. kalau pakai jilbab harus sampai ini di dagu ini. Ini ketutup ya bagian Iya, bawah dagu tutup. ya. Awas, aurat sholat dengan aurat sehari-hari itu beda. Beda. Kalau lagi di luar sholat boleh segini. Kalau sholat agak dimajuin begini. Ya iya. Sayang saat dagunya udah diruncingin. Tetap harus ditutup ya. Iya, gitu Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Pak Agus, tadi mau nanya jadi Pak. Jadi mau nanya. Atau mau ngasih hadiah? Oke, terakhir Pak Agus boleh. Ya. Ya, Ustaz. Kalau di Haram atau di Nabawi kan ketika imam sami Allahu liman hamid itu ada yang ada yang mendampingi kan? Apa namanya itu? Ya langsung kan Robbana Bilal walakal apa? hamd. Iya Bilalnya ya. Robbana walakal hamd. Dia gitu. Ya, Dia ya. nggak juga sami Allah. Itu gimana, Ustaz? Sami Allahu liman hamidah. Terus dibilangnya Rabbana walakal hamd. Itu mah ala sabilil isyarah bahwa kita itu sudah bangun dari ruku, mau ruku ke sujud begitu. Jadi boleh, yang penting hatinya dari sami Allah, tapi bunyinya Rabbana walakal hamd. Bentar. Hatinya Sami Sami Allah. Karena yang afdol memang pas imam Sami Allah kita ikut Sami Allah. Cuman karena Bilal tadi Rabbana walakal hamd. Nah, ala sabilin nada itu mah supaya ada seninya. Makanya kan ketika takbir juga harus imam itu harus ngerti. Apa karena bukan Syafi'i di sana? Di antaranya begitu. Oke. Kayak baca Qur'annya. Tapi memang fasih itu ini panjang lagi. Di kita ya saat di Intisari. Ya. Kalau di Arab itu kan pemikirannya pemikiran modern. Bukan pemikiran mutaqaddim, tapi itu pemikirannya mutaakhir. Yang pemikiran mutaqaddim itu sekarang di siapa? Habib Diaman. Diaman. Mutaqaddim artinya modern. Ya. Sedangkan di kalau di Arab Saudi itu sudah mutaakhir. masih mutakhir maksudnya. Mutaakhir. Jadi karena mereka mengambil pendapatnya kan bukan dari pendapat mutaqaddim, bukan. Nanti Ya. kita belajar tadi tasyri'nya itu ada. Sebelum kalau waktu dulu, waktu zaman Arab Saudi belum jadi Saudi. Masih dulu Arab Saudi itu kebalik ya.
dulu Arab Saudi itu namanya Hijaz, bukan Saudi. Hijaz ini perkumpulan ulama-ulama dunia. Ini kalau ketahuan ini kurang baik juga lah. Pokoknya setelah dari Hijaz ke jadi Saudi, ulama-ulama salaf itu udah pada nggak ada. Ulama-ulama Syafi'iyah, ribuan ulama Syafi'iyah. Bahkan kitab yang masih asli dari ulama Syafi'iyah, ulama di Hijaz itu adanya di Tasikmalaya dan di Warudoyong. Di Warudoyong itu dan di Al-Masturiyah. Masturiyah. Itu Al-Masturiyah, guru besar Al-Masturiyah itu ada punya kitab asli waktu di kerajaan Hijaz. Sebagian. Yang paling lengkap itu di Tasikmalaya. Yang kedua di Warudoyong. Jangan heran kalau Indonesia itu sebetulnya pusat ilmu kalau kita apa ya, Nahwu Shorof dunia itu, Nahwu Shorof dibanding Arab Saudi dengan di Indonesia. Nahwu Shorofnya bagusan Indonesia. Nahwu Shorofnya. Pesantren yang Nahwu Shorofnya bagus itu Indonesia. Ulama banyak, ulama-ulama Indonesia itu yang hafal alfiyah. Nah, Ismu yu'ayyunul musamma mutlaq. Hafal alfiyah. Ulama Saudi itu nggak ada, bahkan jarang yang hafal alfiyah. Kalau Quran banyak. Di Indonesia yang hafal Quran banyak sekarang. Tapi yang hafal alfiyah, Johar Maknun, Mantek, Ma'ani, Bade, Bayan itu di Warudoyong pusatnya. Masya Allah. Di Warudoyong. Di perbatasan antara Sukabumi dan Cianjur. Ada pesantren tua. Itu namanya pesantren Al-Wardayani, itu Warudoyong. Dan itu sanad sholawat nariyah tertua di situ. Sholawat nariyah tertua. Terus ke Al-Masturiyah, sebelum Al-Masturiyah punya yayasan, itu dari Wardoy. Nah, pusat alfiyah di Indonesia itu ada 4. Yang 3 di Jawa Barat. Waktu Banten masih nyatu dengan Jawa Barat. Pertama di Bogor, namanya Mama Ahmad Maribaya. Maribaya kampungnya. Yang kedua di Kadukawang. Kadukawang itu sanadnya qalu nuridu an nakulam rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu di Kadukawang. Di Kadukawang itu ulama terkaya Jawa Barat nomor 2 itu Kadukawang. Terus jasanya doa Nabi Isa tadi ya? Iya. Masya Allah. Terus kedua di Bandung. Keempatnya di Kalimantan. Pesantren-pesantren Indonesia itu luar biasa. Cuma kan kitanya minder. Karena apa? Satu, kitanya pesek. Yang kedua nggak bisa bahasa Arab. Pasal dahsyat. Jamul Jawami banyak yang hafal. Alfiyah banyak yang hafal. Artinya teramat sayang kalau kita yang ada di Nusantara ini tidak fakih dalam agama. Minimal punya apa ya, kesungguhan untuk belajar agama. Sangat sayang sekali gitu Ustaz ya. Masya Allah. Udah kelebihan lah. Iya Ustaz. Masya Allah, ini kita dapat plus dari kitab Babus Sholah ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan jamaah sekalian, ikram yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Tahan dulu ya biar datang lagi di ikram yang akan datang, termasuk yang live, pantengin terus ya live YouTube-nya Istiqomah insyaallah. Ya, kita nggak ngejar karomahnya, kita kejar istiqomahnya aja. Ya, nanti kalau kata Ustadz kan carinya rezekinya, jodohnya sampai surga, jangan ada dunia aja. Maka kalau kita pengen keajaiban, ya kejarnya jangan hanya maunah gitu kan. Pengennya dapat karomah, tapi ngejarnya istiqomah. Ya, sehingga nanti datang sendiri. Tambahin, nah setelah kita ngaji, mau ngapain ngaji supaya kita kaya? Nah, hebat kan, ngaji kaya. Karena apa? Ngaji supaya kita kaya. Ini antum mau mengevaluasi itu atau mau ngaji itu ya supaya kaya? Supaya gitu? Kaya. Jadi begini, kata Allah, kata Nabi begini. Innallaha takaffala li'atalibil ilmi birizkihi. Innallaha ta'ala takaffala li'atalibil ilmi birizkihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu takaffala akan mencukupi kepada orang yang sedang mencari ilmu birizkihi, dengan rizkinya. Allah. Karena apa? Al ilmu yu'ta war rizku ya'ti. Kalau ilmu itu harus didatengin. Tapi kalau namanya rizki pasti datang. Ya'ti. Iya. Nah, kitanya datang ke pemajelis, nanti rizkinya datang. Setelah ngaji ada kebuli. Masya Allah.
Katanya udah ganti nasi liwet ya. Al ilmu yu'ta. Al ilmu yuta warisku ya'ti. Ya'ti. Nah, coba ulangin. Al ilmu yu'ta warisku ya'ti. Wah. Makanya kita kalau ngaji, kalau lagi ini ngaji kitanya nggak bisa hadir, tulis minal hadirin supaya kita dicatat oleh malaikat hadir di majelis ilmu. itu. Iya. Sehingga rezeki nanti Datang. hadir. Masya Allah. Alhamdulillah, bukan hanya bertambah ilmu, tapi dengan ilmu ini kita akan bertambah keyakinan kita bagi para pejuang-pejuang keajaiban yang ada di Makan Rezeki TV ataupun yang ada di Makan Rezeki Center ini. Kita tutup Ustadz, mungkin ada kalimat pamungkas ya. Nanti teman-teman kalau mau tajrid wudu, memperbarui wudunya atau mau ke toilet dulu silahkan, karena kajian kita spesial malam ini panjang sekali. Jadi mohon izin nanti boleh ke toilet dulu. Teman-teman santri sholawatan dulu ya, baru kita menunaikan sholat isya. Setelah kita tutup ya. Nah, silakan Ustadz. Ya, kepada ayahanda bunda, kita mari bersama-sama belajar tentang ubudiyah. Yang pertama sholat, yang kedua wudhu, selanjutnya setelah ubudiyah adalah akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan. Nanti kita belajar akhlak dengan Ustadz Ali radhiyallahu anhu. Masya Allah. Iya. Demikian Ustaz. Insyaallah, jazakumullah afar jaza. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di ikram yang akan datang. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna. Fadal. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asra